Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberikan panjang umur, diberikan banyak rezeki. Kali ini akan saya bahas tentang konsep dasar pemrograman berorientasi objek. Jadi pada mata kuliah PBO atau pemrograman berorientasi objek. Nah, materi pada kali ini yaitu ada 4 penting yang akan saya sampaikan. Yang pertama, why we need OOP. Kenapa kita membutuhkan OOP atau Object Oriented Programming. Kemudian yang kedua adalah the difference of procedural and OOP. Apa perbedaan antara pemrograman prosedural dengan pemrograman berorientasi objek. Kemudian yang ketiga adalah object oriented and object oriented system. Kemudian yang keempat adalah tools yang dipakai pada OOP. Kita bahas yang pertama, yaitu why we need OOP. Kenapa kita membutuhkan OOP? Jadi di sini ada studi kasus ya, ada studi kasus. Nanti ada 2 orang yang berkompetisi ketika membuat coding yang ada di sini. Oke, ini contohnya ya atau kasusnya adalah there will be shapes on GUI, a square, a circle, and a triangle. When the user clicks on a shape, the shape will rotate clockwise 360 degrees, IA all the way around, and play an IF sound file specific to that particular shape. Ya. Jadi ini maksudnya akan ada bentuk sebuah GUI atau graphic user interface. Graphic user interface ini yaitu adalah persegi, ya, di sini adalah persegi. Kemudian ada lingkaran. Kemudian lingkaran. Nah, ketika pengguna nanti akan mengklik suatu bentuk, ya, bentuk dari ketiga ini, ketika kita nanti akan diklik, maka bentuk ini akan berputar 360 derajat, ya, yaitu sepanjang jalan. Kemudian nanti akan memutar sebuah file suara, ya, file suara ini AIF dalam bentuk tertentu. Nah, ini ada kasus seperti ini. Nah, dari bentuk yang tadi, ya, bentuk yang tadi ini akan dikompetisikan. Jadi ada 2 orang. Yang pertama namanya adalah Larry, kemudian yang kedua adalah Brett. Ini diberikan spesifikasi yang sama untuk merebutkan sebuah kursi jabatan dari pimpinannya. Nah, di sini ini supaya nanti untuk membedakan. Jadi Larry ini dia think procedural atau berpikir prosedur. Kemudian yang Brett ini adalah think OOP atau berpikirnya adalah object oriented programming. Kita akan lihat apa yang dikerjakan oleh Larry dan apa yang dikerjakan oleh Brett. Nah, yang pertama ini Larry dengan kubusnya, ya. As he had done a gazillion times before, Larry set about writing his important procedures. He wrote, rotate, and play sound in no time. Ya, jadi Larry di sini seperti yang telah dilakukan, ya, gazillion ini triliunan, ya, seperti yang dilakukan triliunan kali sebelumnya. Larry mulai menulis prosedur pentingnya, ya, important prosedur pentingnya. Dia menulis rotate, ya, atau memutar dan memutar suara, ya, dalam waktu yang singkat. Jadi pertama kali ini Larry, ya, dia memutar menggunakan prosedurnya, ya, diputar sama soundnya. Nah, ini adalah source code-nya.
rotate ya. Kemudian ini untuk bentuknya ya. Kemudian ini untuk suaranya. Jadi dia hanya simpel membuat seperti ini. Ini untuk yang dikerjakan oleh Larry. Kemudian yang kedua yang dikerjakan oleh Brad ya di laptop, dia di sebuah cafe. Brad wrote a class for each of the three shape. Jadi Brad ini menulis kelas untuk masing-masing dari 3 bentuk. Jadi tadi ada 3 bentuk. Yang pertama bentuk persegi, ya. Kemudian yang kedua adalah bentuk lingkaran. Yang ketiga adalah segitiga. Nah, yang dilakukan Brad ini memang kategorinya lebih tidak simpel ya. Di awal tidak simpel karena dia nanti akan membuat sebuah kelas. Kelas yang pertama adalah kelas persegi. Ini kodenya, ya, dikasih kode untuk berputar. Kemudian dikasih kode untuk memutar sebuah sound, ya. Ini untuk yang dilakukan oleh Brad, ya. Kemudian lingkarannya juga sama, dibuat sama. Kemudian untuk segitiganya juga sama. Jadi yang pertama ini memang kalau kita lihat punyanya Larry lebih simpel ya, karena dia berpikir prosedural. Kemudian yang dilakukan oleh Brad ini dia dipisahkan menjadi 3 bentuk kelas. Nah, kita lihat lagi. Jadi di sini kalau misalkan ditambahkan spesifikasi, ya, ketika kita ditambahkan spesifikasi, nama spesifikasinya di sini adalah amoeba, ya, atau amoeba. There will be an amoeba shape on the screen with the others. When the user clicks on the amoeba, it will rotate like the others and play a .hiv sound file. Jadi misalnya akan ada bentuk amoeba, ya, ini bentuknya seperti ini, ya, di dalam layar, atau dengan kata lain, ketika pengguna nanti akan mengklik amoeba ini, ya, maka akan otomatis menampilkan atau memutar dari suara berekstensinya adalah .hiv ini. Ya. Oke, kita akan lihat. Kemudian yang dilakukan oleh Larry, ya, dengan kubusnya yang dilakukan oleh Larry, jadi dia the rotate procedure would still work, ya. The could use a lookup table to match a shape num to an actual shape graphic, but Python would have to change. And what the heck is a .hiv file? Jadi yang dilakukan oleh Larry dengan kubusnya, prosedur rotasi atau prosedur perputaran itu tetap akan bekerja, ya, karena dia sudah dibuat sebelumnya, ya, dia tetap dibuat sebelumnya. Kode tersebut menggunakan tabel pencarian untuk mencocokkan, ya, ini mencocokkan shape num, ya, bentuknya untuk mencocokkan shape num dengan grafik dari bentuk yang sebenarnya. Jadi nanti dia akan melakukan pencarian, ya, tentang perputaran dari bentuknya. Tetapi di sini pemutar suaranya harus berubah. Ya, kenapa harus berubah? Karena ini ekstensinya adalah .hiv, ya, .hiv filenya, sehingga dia membuat seperti ini, Python shape num. Jadi jika ini adalah amoeba, use shape num to look up which, ya. Kemudian nanti dari if ini, ya, jika tidak, ya, jika bukan amoeba dia menggunakan if, tetapi jika amoeba maka dia menggunakan .hiv ini sebagai untuk pemutar suaranya, sehingga it turned out not to be such a big deal, but it still made him queasy to touch previously test code of all people. He should know that no matter what the project manager say, the spec always change. Ya. Artinya
ternyata bukan masalah besar yang dialami oleh Larry ya, tetapi tetap membuatnya mual ya, bahasanya seperti itu, tetap membuatnya mual untuk menyentuh kode yang telah diuji sebelumnya. Dari semua orang dia harus tahu bahwa apa yang dikatakan manajer proyek ya, bahwa nanti spesifikasinya akan selalu berubah. Ya, ini yang membuat mual. Ini yang membuat mual. Nah, yang dilakukan Brad ya, dengan di laptopnya, dia berada di pantai. Brad smiles, sips his margarita, and wrote one new class. Something the thing he loved most about OO, object oriented, was that he didn't have to touch code he'd already tested and delivered. Flexibility, extensibility, he must reflecting on the benefit of object oriented. Nah, yang dilakukan Brad, Brad ini hanya tersenyum ya, dia tersenyum sambil menyesap margarita ya. Margarita itu sebangsa koktail ya, koktail yang dibuat dengan tequila dan jus jeruk, itu yang dinamakan adalah margarita. Ya, margarita. Jadi dia sambil santai, sambil tersenyum. Kemudian dia hanya menulis satu kelas baru, ya dia hanya menulis satu kelas baru dengan nama Amoeba ini. Ya. Jadi terkadang hal yang paling dia sukai dari object oriented ini adalah tidak perlu menyentuh kode yang sudah diuji dan dikirimkan. Jadi tidak perlu. Intinya adalah fleksibilitas, ya, ekstensibilitas. Nah, ini merupakan benefit atau merupakan keuntungan atau merupakan manfaat dari object oriented programming. Nah, ini nanti kalau suaranya berubah lagi, dia akan menambahkan lagi. Tetapi kalau di sini, Brad di sini hanya dia tinggal membuat kelas, ya, dia tinggal membuat kelas, kelasnya namanya Amoeba. Nah, kemudian dia berputar, dia menyalakan musik, ya, sound, ya, soundnya adalah .hit soundnya ini. Nah, ini lebih simple. Tetapi kata Larry nanti dia akan menambahkan, padahal dari project manager ini mengatakan bahwa spesifikasinya akan selalu berubah. Ya, nah dari sini mungkin bisa kita lihat ya siapa pemenangnya, apakah menggunakan prosedural ataukah menggunakan object oriented programming. Nah, kita simpulkan ya. Kenapa kita butuh OOP atau object oriented programming? Jadi yang pertama dengan OOP bahwa kode-kode yang dibuat menjadi lebih rapih dan terstruktur. Bisa kita lihat ya. Kalau terjadi perubahan itu kita hanya tinggal mengubah dari kelas yang sudah kita buat. Ya misalkan musiknya nanti dari Amoeba ini kita berubah, ya kita tinggal mengubah dari kelas yang ada di Amoeba. Tetapi beda yang dilakukan oleh prosedural. Kemudian yang kedua, kenapa kita membutuhkan OOP? Dengan OOP proses reuse, ya reuse itu artinya menggunakan kembali kode-kode yang dibuat untuk project yang hampir sama. Jadi kita bisa menggunakan kembali kode-kode untuk project yang hampir sama. Ya, mudah karena kode yang dibuat rapih dan terstruktur. Nah, ini kenapa kita membutuhkan OOP. Yang ketiga, alasannya yaitu bahwa konsepnya dari OOP ini per modul atau per kelas tadi yang sudah pernah kita sampaikan ya. Jadi pernah buat fungsi atau prosedur di bahasa pemrograman C atau di bahasa pemrograman PHP ya. Tinggal panggilkan saja nama fungsinya. Kalau error pasti mudah diketahui karena terbaca dari fungsi yang dipanggil. Nah, itulah maksudnya konsep per modul. Jadi kalau kita menggunakan bahasa C atau bahasa PHP, kita tinggal memanggil fungsinya saja. Jadi kalau error ya kita bisa lihat atau kita bisa perbaiki yang ada di dalam fungsinya. Sehingga dengan OOP dimudahkan untuk membuat dan membaca kode yang dibuat. Atau bahasa sederhananya adalah
efisiensi kode. Nah, yang keempat, kenapa kita membutuhkan OOP, yaitu konsep OOP juga memudahkan untuk menganalisa program yang akan dibuat. Akan terasa kalau kita membuat program besar yang kompleks, ya. Jadi kalau jumlahnya besar, kompleks, itu kalau pakai prosedural itu pusing, ya. Seperti yang tadi disampaikan, membutuhkan istilahnya triliunan kali, ya, bahasanya seperti itu. Tapi dengan OOP kita mudah, jadi semuanya objek itu akan dijadikan sebagai sebuah kelas-kelas, ya, masing-masing kelas itu melakukan apa. Nanti mungkin lebih detailnya kita akan bahas apa itu objek, apa itu kelas, dan seterusnya. Berikutnya, perbedaan, ya, the difference of procedural and OOP, perbedaan dari bahasa pemrograman atau bahasa prosedural dengan pemrograman berorientasi objek, ya. Perbedaannya, kita lihat bahwa prosedural, ya, pemrograman prosedural ini adalah serangkaian tugas diselesaikan dalam bentuk fungsi atau prosedur. Jadi pada dasarnya pemrograman prosedural ini tugas, ya, itu penyelesaiannya adalah bentuknya nanti adalah fungsi atau prosedur. Jadi kalau nggak fungsi, prosedur. Nah, cara pandangnya bagaimana untuk prosedural? Cara pandangnya adalah program itu adalah suatu urutan instruksi. Ya, jadi dia menganggap bahwa program itu adalah urutan instruksi. Kemudian perbedaannya, ya, kalau di prosedural itu adanya pemecahan program utama menjadi modul-modul kecil. Jadi ada program utama, kemudian dipecah menjadi modul-modul kecil. Kemudian pemrograman prosedural, fungsi dan prosedur menjadi fokus utama. Ya, ini sama seperti atas bahwa ini yang menjadi fokusnya adalah di fungsi dan prosedur. Kemudian fungsi dan prosedur digunakan untuk memanipulasi data. Memanipulasi itu yang mengubah data. Jadi kita menggunakan fungsi dan prosedur. Nah, berikutnya pemrograman prosedural itu datanya bersifat pasif, ya, pasif. Ini adalah ciri dari pemrograman prosedural. Nah, bedanya apa dengan OOP? Yang pertama, OOP itu fungsi dan data bukan menjadi dua hal yang terpisah. Ya, jadi ini fungsi, ini saya kasih tanda merah, ini bukan merupakan hal yang terpisah. Kemudian fungsi dan data menjadi satu kesatuan yang disebut sebagai objek aktif. Ya, perbedaannya kalau tadi pasif, ini dia bersifat aktif. Ya, dia menjadi satu kesatuan antara fungsi dan data. Nah, yang paling penting cara pandangnya antara prosedural dengan OOP. Kalau OOP itu cara pandangnya, program adalah serangkaian objek yang bekerja sama menyelesaikan masalah. Nah, dari sini sudah terlihat perbedaannya, ya, dari cara pandang saja antara prosedural dan OOP itu sudah berbeda. Ya, kalau OOP ini program adalah objek yang bekerja sama untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini perbedaannya. Nah, kalau kita lihat dalam sebuah tabel perbedaan antara pemrograman prosedural dengan pemrograman berorientasi objek, ini intinya kalau prosedural itu fokus terhadap cara komputer menyelesaikan suatu tugas. Ya, fokusnya di situ, komputer bagaimana menyelesaikan suatu tugas. Tetapi kalau di OOP itu fokus terhadap objek yang sedang digunakan. Ya, jadi objek-objek yang digunakan itu fokusnya di sana. Nah, ini yang membedakan antara pemrograman prosedural dengan pemrograman OOP. Berikutnya definisinya apa? Dari object oriented, ya, atau berorientasi objek, ya, definisinya adalah suatu paradigma atau cara pandang yang menggunakan objek sebagai identitas. Ya. Objek ini digunakan sebagai identitas yang membungkus properties, ya, dan operasi, melewatkan pesan dan inheritance, pewarisan, untuk menyelesaikan domain permasalahan. Ini paradigmanya, cara pandangnya atau seperti itu. Jadi objek dengan identitas dibungkus ada properti, ada operasi, ya. Nanti akan kita bahas secara detail, ya. Propertiesnya apa, operasinya apa, ya.
Nah, kalau Object Oriented System, ya, OO System, itu adalah sebuah sistem yang dibangun berdasarkan metode berorientasi objek. Jadi sistemnya. Jadi sistem ini dibangun dengan metode berorientasi objek. Ya. Nah, kemudian toolnya atau alatnya yang bisa digunakan dalam pemrograman berorientasi objek itu ada Java, ya nanti kita akan belajar dengan Java. Kemudian ada Python, ada PHP, ya, kemudian ada C#, ya, kemudian ada C++, ada Net.dot, ada Ruby dan lain sebagainya. Bahkan hampir semua bahasa pemrograman sekarang sudah support dengan Object Oriented Programming. Oke, mungkin itu pengenalan, ya, pengenalan tentang konsep dasar dari pemrograman berorientasi objek. Yang paling penting saudara paham dulu dengan konsepnya dan perbedaan dengan pemrograman prosedural. Ya. Baik, seperti biasa kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di e-learning atau di grup WA ataupun mungkin di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.